Ibu-ibu, kita masih di modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya. Sekarang kita masuk ke sesi 6, yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Langkah yang ketiga yaitu menyusun anggaran keluarga. Tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi ibu-ibu ya, terlebih jika pemasukan ibu-ibu itu terbatas. Jadi kalau ada pengeluaran yang tidak perlu, kita harus berhemat. Bedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Ada yang tahu ibu-ibu? Silakan kalau yang tahu. Oke, bagus. Berikut ini ada contoh kebutuhan dan keinginan ya Bu ya. Jadi kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi, jika tidak akan mengganggu ya. Kalau keinginan itu kan bisa ditunda nih. Ibu-ibu lihat di brosurnya itu halaman 7 ya Bu ya. Di sana terlihat ada gambar listrik, ada arisan, buku tabungan, susu. Sedangkan keinginan itu ada seperti uang jajan, tas, terus ada rokok, membeli sepeda motor ataupun makanan siap saji. Nah, itu merupakan keinginan yang bisa kita tunda ya ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu, silakan buka flipchart yang sudah saya bagikan tadi, yaitu tabel pemasukan dan pengeluaran dari keluarga Ibu Lili ya. Ini kita ambil contoh dari keluarga Ibu Lili ya. Di sini terlihat ada pemasukan, ada pengeluaran. Oke ibu-ibu ya. Di tabel ini kira-kira siapa yang bisa membantu saya untuk memberitahu yang mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, begitu maksud saya. Jadi silakan ibu, siapa bisa bantu? Oke. Ya, uang jajan, oke. Uang jajan itu termasuk keinginan, bisa ditunda Bu ya. Kalau keperluan seperti benar, seperti beras, telur, belanja harian itu adalah kebutuhan, karena kalau tidak kita segerakan itu bisa mengganggu kehidupan Bu ya. Ya, seperti itu. Wah, bagus-bagus sekali kelompok yang ini ya. Oke, saya simpulkan sedikit Bu ya dari tabel kebutuhan dan keinginan tadi. Berarti kebutuhan itu seperti membayar listrik, membayar hutang, arisan, makanan dan susu, alat mandi, cuci, tabungan, pulsa dan gas ya. Untuk keinginan itu seperti uang jajan, atas anak sekolah, rokok ya. Itu kalau bisa rokoknya kita hilangkan saja, itu karena tidak sehat alias tidak ada manfaatnya juga kan ya untuk kita dan keluarga kita. Agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, maka kita harus mengurangi atau menunda, membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan ibu-ibu ya. Lihat kembali seperti tabel yang tadi, ada beberapa keinginan yang bisa kita tunda dulu, seperti uang jajan bisa kita kurangi, untuk membeli tas baru bisa kita tunda, ataupun juga membeli rokok tadi juga bisa kita hilangkan kan. Oke, coba ibu perhatikan kembali flipchart yang pertama. Ini kan sudah kita isi ya, untuk pengeluaran yang kita contohkan dari keluarga Ibu Lili tadi. Di sini ada untuk uang jajan itu ada 10.000 dikali 6 hari dikali 4 minggu, dan itu jadi di angka 240.000. Terus sampai ke uang rokok Bu ya, kita lihat ya. Uang rokok itu 1 hari dikali 4 minggu ya, itu 40.000. Jadi totalnya 160.000. Ini kan merupakan keinginan Bu ya. Nah, ini nanti bakalan kita jumlahkan dengan penghasilan per bulannya 1.700.000. Ini tidak bisa menutupi pengeluaran dari keluarga Ibu Lili, karena keluarga Ibu Lili ini kalau menggunakan pengeluaran seperti ini, maka Ibu Lili ini akan minus di angka 200.000 ibu-ibu ya dari penghasilannya, karena pengeluarannya berada di angka 1.900.000. Ini berarti ada keinginan yang harus kita
kurangi ibu ya. Oke, coba ibu-ibu perhatikan lagi flip chart yang di 1B. Ini sudah saya bagikan juga tadi bu ya. Nah, di situ kita dapat diperhatikan untuk uang jajannya tadi dari 100.000 dari 10.000 itu kita kurangi menjadi 9.000 rupiah. Oke, untuk rokoknya tadi kita ambil di angka 25.000, tapi itu dibikin 4 minggu bukan 1 hari ya. Jadi jatuhnya rokok itu 1 bulannya di angka 100.000. Sedangkan yang pertama tadi di rokok itu bisa ada di angka 160.000 ibu-ibu ya. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu. Jadi keinginan itu bisa kita tekan, bahkan kita kurangin untuk menekan biaya pengeluaran dari keluarga kita. Jadi kalau sudah kita kurangi dengan keinginan tadi, pengeluaran dari keluarga Ibu Lili ini bisa ditekan sampai ke 1.692.000 atau lebih hemat 8.000 ya dari pemasukan. Jadi pemasukan Ibu Lili ada di angka 1.700.000 dan pengeluarannya ada di angka 1.902.000. Berarti dalam 1 bulannya Ibu Lili itu bisa menyisihkan uang sekitar 8.000 rupiah ya ibu-ibu, seperti itu ya. Untuk menyusun anggaran ini ibu-ibu, kita tetap harus mengadakan diskusi dengan anggota keluarga kita, terutama suami kita bu ya, agar sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga apa saja yang diperlukan, biar tidak menjadi kelas nantinya. Pokoknya saya tetap harus beli rokok bu ini. Nah, itu tidak bisa seperti itu bu ya. Kita tetap harus musyawarahkan dengan suami kita juga, lebih kasih tahu dari pembelajaran ini bahwa memang rokok tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan seperti itu. Atau uang jajan kepada anaknya yang tadinya misalnya 10.000 ya kita kurangin 1.000 atau 2.000 biar bisa menjadi hemat untuk kedepannya bu. Karena sifatnya pemasukan dan pengeluaran ini bisa berubah-ubah bu ya, kita harus bisa menyeimbangkannya kembali. Kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa yang harus diutamakan dalam anggaran tersebut biar semuanya kebutuhan itu bisa terpenuhi. Oke, itulah ibu-ibu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk selesainya kita pertemuan dari hari ini, silakan ibu-ibu berdiskusi dengan suaminya di rumah agar bisa membuat anggaran keluarganya bu ya. Nanti saya akan tanyakan lagi di sesi berikutnya. Untuk itu saya tutup dulu bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.